Baik, tentang terkait ya tadi karena barangkali kan pas lagi sholat Allahu Akbar karena dari A sampai Z itu tercatat matang sampai rakaatnya lupa, ya sampai ayatnya matang rakaatnya lupa. Bagaimana dengan keadaan rakaatnya lupa? Apakah dia itu baru dua apa tiga? Ya, maka di sini untuk lebih mengambil yakinnya, di sini ambillah yang paling sedikit, ya. Jadi ragu, saya sudah dapat dua atau tiga, ambil yang dua, karena itu lebih yakin, mendekati kepada keyakinan. Tapi kalau yang tiga diambil, khawatirnya ternyata kurang, maka lebih baik ambil yang kedua, yang dua rakaatnya. Nah, apa yang dilakukan? Nanti selesai pada saat sebelum salam tambah dengan sujud sahwi. Ya, tambah dengan sujud sahwi. Subhanallah yanatu wa la yasfar. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Itu dibaca. Dua kali sujud sebelum salam. Jadi kalau lupa rakaat saat itu baru dapat dua apa tiga, maka ambil yang dua, kemudian nanti tambah dengan sujud sahwi sebelum salam. Meskipun saat itu kita udah dapat empat, ya, atau udah dapat tiga saat itu, tapi karena kita lupa, maka meskipun akhirnya ternyata lebih, maka jadi lima. Karena lupa maka disitulah fungsinya sujud sahwi, gitu ya. Silakan. Yang kita awal biasanya ini, ya. Ayo, silakan. Ya. Mungkin ini pertanyaannya sangat remeh apa? Begini kita dalam keadaan makhluk nih, Ustaz. Ya. Apa yang kita lakukan seandainya imamnya sudah menyelesaikan bacaan, terus sudah melanjutkan ke rakaat berikutnya, sedangkan kita sebagai makhluk belum selesai membaca bacaan kita, apakah kita mengikuti apa melanjutkan bacaannya? Baik. Jadi tentang masbuk, ya. Dalam sholat itu berjamaah itu ada namanya makmum muwafiq dan masbuk. Yang muwafiq itu bersama dengan imam, takbir bersama imam. Yang masbuk itu yang tidak bersamaan takbiratul ihram dengan imam. Apa yang dilakukan seorang makmum yang masbuk ketika imamnya sudah selesai bacaannya, kemudian sudah melanjutkan ke rukuk, ya. Maka di sini seorang makmum masbuk langsung Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian langsung ikut rukuk. Ikut dulu, rukuk, ya. Terus sampai yang selesai. Karena saat itu mungkin pas rakaat pertama ketemunya pas rukuk, maka itu sudah dihitung satu rakaat, jadi tidak perlu harus nambah. Ya, tidak perlu ditambah. Tapi kalau ketemunya pada saat tidak, ya, sami Allahu liman hamidah, baru ketemu Allahu Akbar, baru ketemu di sana. Kalau dia itu saatnya baru rakaat pertama imamnya, berarti kita harus nambah satu rakaat selesai salam imam. Tergantung pada rakaat berapa kita ketemu sama imam. Kalau ketemunya pada saat rakaat kedua, berarti kita tambah kedua. Kalau ketemunya di tidak itu sujud. Tapi kalau ketemu kita pada saat rukuk, maka cukup pada rakaat yang ketinggalan saja, karena itu sudah masuk satu rakaat. Kalau kita bertemu rukuk sama imam, itu ya. Langsung, jadi tidak perlu pada saat itu Allahu Akbar, imamnya udah rukuk, langsung rukuk, tidak perlu dibaca lagi. Sudah ngebut, tidak perlu ikut langsung rukuk, ikuti imam, ya, ikut imam. Yang namanya makmum harus ikut sama imam. Jadi tidak boleh makmum itu kudeta imam, ya kan? Sholat subuh, Allahu Akbar, imamnya kunut, ya, makmumnya di sini apa yang dilakukan? Ikut, ya, harus ikut karena dia itu seorang makmum harus ikut apa yang dilakukan imam. Kalau imamnya nggak kunut, maka di sini makmum pun tidak boleh kunut. Kenapa? Harus ikuti imam. Ya, tidak boleh karena imamnya tidak kunut, kemudian satu lagi bermakmum dengan imam yang nggak kunut ditambah dengan sujud sahwi, tidak usah. Ya,
tidak usah. Kita harus ikut dengan imam. Kalau imam yang kunut, ya. Kalau imam yang tak kunut, ya kita tidak usah ikut. Karena makmumnya tugasnya adalah taat kepada pemimpin untuk imam. Ya, silakan yang di belakang. Ahmad, silakan. Kenapa setiap kiai atau ulama-ulama itu disukai humor? Kenapa banyak yang kita sampai mereka tuh kadang-kadang kalau kita ceramahnya itu kadang-kadang menangis ya, mereka tuh bisa. Ya, kenapa para kiai disebutin sama jamaahnya? Karena dia itu sudah dekat dengan Allah. Ya, dia itu sudah dikatanya ma'rifah, sudah mengenal Allah, sudah dekat dengan Allah. Maka orang yang sudah dekat dengan Allah, jangankan yang manusia, makhluk yang lain pun ikut tunduk kepada mereka. Ya, bagi mereka yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu atau ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, maka semua akan tunduk padanya. Mereka akan ditakzim, akan dihormati oleh semua orang. Bahkan sampai menetesan air mata. Kenapa? Karena dia sudah dekat dengan Allah. Jaraknya itu sangat dekat. Ya, sehingga menyebabkan orang itu cepat untuk terpengaruh, terbawa suasana saat itu. Ya, silakan gimana? Ya. Gimana kalau kasusnya itu kiai gadungan, jadi banyak jemaahnya itu tetap mengajar walaupun dia itu suka berbohong dalam kisah. Ya, ini berarti ini kiainya ini apa namanya, kiai gadungan ya. Berarti dia ini apa namanya, dia menguasai retorika, ya. Dia mampu mempengaruhi audiensnya, ya. Kan memang ada orang apa namanya, seorang kiai yang orang yang berpengalaman untuk mempengaruhi jamaah, ya. Itu memang ada. Ya, dia pelajari gimana berusaha untuk bagaimana menyentuh hati jamaah, ya. Itu ya banyak, ya. Jadi saat dia bersama jamaah, dia tuh sampai pada atas kata-kata terus itu ada, ya. Jadi cuma biasanya kalau yang seperti itu kan apa namanya, kalau udah selesai ya udah selesai. Tapi kalau memang dia itu seorang kiai yang beneran, dia itu membawa umat punya wibawa, ya, saat itu, maka kesannya itu terus, yang jamaahnya itu akan senantiasa hidup, ingin sekali untuk senantiasa ikut bersama di dalam majelisnya. Ya, tapi kalau yang gabungan seperti itu ya pada saat itu saja, ya, karena dia mampu menguasai atau mempengaruhi menyentuh hati audiens. Nanti mereka belajar, ya, gimana untuk menyentuh hati mereka, ya, dari situ. Ya, silakan. Yang cewek. Silakan. Gak ada. Baik. Oh, ada. Silakan. Kadang-kadang mulut ada yang bisa bersyukur, tapi hati itu nggak bisa bersyukur. Gimana caranya biar mulut sama hati itu bisa bersyukur? Ya. Ya, tapi kita pada masalah qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Kadang kita bilang alhamdulillah, tapi hati kita beruntung, ya. Kan ada gitu ya. Maka ini butuh tarbiyah, latihan bersyukur. Maka saat kau mengucapkan alhamdulillah, kemudian dibarengi dengan hati, ya, dibarengi dengan hati. Memang itu butuh proses pembelajaran, ya. Jadi terkadang ada yang alhamdulillah, tapi ternyata di belakang setelah itu
mereka protes kan gitu. Jadi hatinya tidak benar-benar bersyukur. Ya. Maka kenapa di sini yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas itu tentang hati yang bersyukur, bukan lisan yang bersyukur, tapi hati, karena hati itu bisa menggerakkan anggota badan. Ya, hati itu ibarat kepala, komandan, panglima. Ya, kata Rasul, inna fil jasadi mudghah, fa iza salahat salahat jasadu kullu, wa iza fasadat fasadat jasadu kullu. Ala wa qalb. Sesungguhnya dalam badan itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik segenap anggota badan. Kalau daging itu buruk, maka buruklah segenap anggota badan dan perilakunya. Ala wa qalb, maka itulah yang disebutkan hati. Maka kenapa dikatakan hati? Karena hati itu suka berbolak-balik. Namanya hati. Hati itu bolak-balik, berbolak-balik itu hati. Kadang iya, kadang tidak. Kadang taat, kadang. Maka kita diperintah diajarkan oleh Rasul untuk berdoa, Allah tasabit dulu badan ala taatik wa ala dinik. Ya Allah, kuatkan hatiku di dalam ketaatan dan di dalam agamamu. Berdoa kepada Allah supaya hati ini senantiasa tetap tidak berbolak-balik. Jadi sudah menjadi sifatnya hati muliba bolak-balik. Ya, kadang syukur, kadang tidak. Ya. Silakan. Ada lagi? Ya. Baik, kalau sudah tidak ada, berarti pintar-pintar semuanya. Mudah-mudahan hidup kita jadi lebih bahagia. Amin. Ya, kita akan selalu meminta kepada Allah SWT untuk bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan di dunia ini, terlebih kebahagiaan di akhirat. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya, kita awali dengan kita bersyahadat dan beristighfar kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan ta'ala, hamdan wafiyan, hamdan mazidan. Ya Rabbal alamin, kama yanbaghi li sultanik. Allahumma qil lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina ila jami'i al abad. Allahumma ya zal jalali wal ikram, dzunubana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Berkat kelemahan kami ya Allah, dosa kesalahan kami segala apabila ampun dosa kami ya Allah, maka kami termasuk orang-orang yang terjadi dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa ayah bunda kami, ayah bunda yang selama ini di jalan kebaikan untuk kami ya Allah, yang berkorban untuk kebaikan kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk berbuat yang terbaik untuk ayah bunda kami ya Allah. Bila ayah bunda kami telah tobat dosa ya Allah, maka jadikan kuburnya sebagai tanah surga untuk mereka ya Allah, bukan di orang neraka ya Allah ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa kami, paman bibi kami, guru kami, saudara-saudari kami ya Allah, semua orang-orang telah berbuat baik pada kami masing-masing ya Allah. Orang-orang kami saling beriman hidup ini ya Allah, ampuni dosa kesalahannya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ajarkan kami tidak mau senantiasa pandai bersyukur atas nikmat Kau berikan ya Allah, bersabar atas para ujian pembebanan ya Allah, pada terhadap pemberian murid akan Kau tetapkan ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, jadikan tempat ini ya Allah menjadi tempat mendatangkan keberkahan untuk kami ya Allah, untuk segenap karyawan-karyawan yang ada di tempat ini ya Allah. Ya Allah, berkahilah tempat ini ya Allah, berkahilah tempat ini Kau sebaik-baik memberi tempat ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, panjangkan usia dan dalam rangka taat kepada ya Allah. Yang sakit sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. La syifa'a illa syifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Sesungguhnya tidak ada obat yang sempurna dengan obat dari Ibu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabbi, saya digunakan
semua urusan hamba ini. Mudahkan rezeki hamba ya Allah, halal thayyibah, halal baik, berkah banyak ya Allah. Sehingga dengan rezeki ya Allah kami beribadah kepadamu. Dan dengan rezeki ya Allah ya Allah kami memberi keluarga kami. Dan dengan rezeki ya Allah kami bantu serta Tuhan bantuan kami. Dan dengan rezeki ya Allah kami sampaikan dahulu maupun keluarga kami lagi Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah jadikan keluarga kami keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah, anak keturunan yang soleh yang menjadi qurratu a'yun bagi diri kami, bukan menjadi musuh kami ya Allah. Ya Allah yang belum memiliki jodoh saat ini ya Allah berikan jodoh yang terbaik ya Allah. Amin. Yang saleh maupun salihah ya Allah. Yang jodoh yang mampu ya Allah bisa mendekatkan diri dengan kebaikan-Mu ya Allah. Bisa ya Allah mengumpulkan kami ya Allah bukan hanya di dunia ini akan tapi mengumpulkan nanti di surga-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah kuatkan hati kami, istiqomahkan hati ini ya Allah untuk senantiasa bersyukur, senantiasa ya Allah taat dalam menjalankan ketaatan kepada-Mu dan berada di dalam tegakkan syariat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al ya aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah.